Di video kali ini saya akan coba share 5 rumus Excel yang sering digunakan. Check it out. Check it out nggak tuh? Oke, untuk rumus pertama mungkin saya coba bahas sum atau penjumlahan ya teman-teman. Nah, di sini saya udah siapkan tabel bernama data mahasiswa yang di dalamnya terdiri dari 3 kolom, yaitu NPM, nama, dan nilai. Nah, untuk rumus sum kita di sini tinggal ketik sama dengan di keyboard, sama dengan, kemudian masukkan keywordnya sum atau sum. Nah, setelah ini kemudian masukkan kurung buka. Nah, setelah kurung buka ini kita mau menjumlahkan apa nih? Misalkan nilai. Nah, nilai itu ada di kolom D, kemudian baris 4 ya teman-teman. Kita tulis di sini D, kemudian 4. Nah, di sini belum selesai ya teman-teman. Kalau ini di enter hanya menjumlahkan hanya satu yang dipilih elemennya. Nah, kita butuh 2, lebih dari 1. Nah, di sini bisa dijumlahkan dari D4, di sini D4 sampai D18 atau kolom D di baris 18. Nah, kita bisa tulis titik 2 kemudian D18. Nah, jangan lupa ditutup kurung dulu teman-teman, kemudian di enter. Nah, ini udah muncul hasilnya, hasil dari penjumlahan ini semua. Nah, selain contoh tadi, kita juga bisa lakukan dengan cara sama dengan, sum juga, kemudian kurung buka tetap. Nah, ini tinggal diklik kemudian ditarik sampai kolom yang kita mau. Ditarik aja ke kolom yang kita mau gitu ya. Kemudian jangan lupa tetap kurung tutup kemudian enter. Nah, ini hasilnya sama aja. Oke. Gitu. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan tiap sesi atau tiap rumusnya, boleh langsung di komen aja. Oke, kita ke rumus selanjutnya. Nah, rumus selanjutnya adalah average. Data tabelnya saya masih sama menggunakan mahasiswa. Nah, untuk case-nya di sini mencari nilai rata-rata, karena average itu adalah rata-rata dari jumlah total. Gitu. Nah, di sini kita coba tulis seperti biasa sama dengan, kemudian average ya, average seperti biasa tanda kurung, kemudian ini sesuai selera ya. Kalau saya biasa enaknya langsung ditarik aja gitu. Nah, tarik set dari D4 sampai D18 seperti tadi ya. Tidak lupa kurung tutup harus selalu pakai, kemudian enter. Nah, nilai rata-rata dari penjumlahan total di sini hasilnya ini udah ketahuan. Nah, terus di sini kan ada koma ya. Misalkan kalau kita nggak butuh komanya nih, kita bisa hilangkan angka di belakang koma. Misalnya ini kan 78,6667. Kita pengennya nggak usah ada koma gitu, nggak desimal. Kita bisa pakai ini nih. Ke atas ada, nah ini nih, decrease decimal. Cuma nanti ini perlu diperhatikan. Jika 6-nya ini pengen dihilangkan atau angka di belakang komanya dihilangkan, nah secara otomatis nanti ini kan 78,
nanti bakal dibulatkan jadi 79 gitu. Jadi 66-nya ini dianggap 1 gitu. Kita coba caranya, klik di sini, kemudian klik ini di kris desimal. Nah, itu udah mulai. Nah, jadi 79 kan. Tadi 78 sekian sekian sekian. Jadi 79. Tuh. Oke. Kita lanjut ke rumus yang ketiga. Nah, untuk rumus ketiga ini adalah count. Count itu menghitung jumlah baris atau mungkin kolom. Itu bisa. Kita coba rumusnya sama dengan seperti biasa, count kemudian kurung buka. Nah, misalkan kita mau di sini kan jumlah mahasiswa nih case-nya. Kita tarik dari NPM ke paling bawah ke akhir. Oke. Kurung tutup, enter. Nah, di sini sesuai kan jumlah mahasiswanya 15. Gitu, teman-teman. Jadi itu bisa dipakai untuk menghitung jumlah mahasiswa, menghitung jumlah mungkin murid ataupun apapun itu ya yang terdapat di baris. Cuma harus diperhatikan teman-teman, kenapa saya milih menghitungnya di kolom NPM gitu ya. Nah, untuk count ini, rumus count ini hanya bisa menghitung jika baris atau kolomnya itu terisi dengan angka gitu. Kalau misalkan huruf dia nggak bisa, jadi pasti dia identifikasinya 0. Kita coba praktekkan di bawah, kita coba ya, sama dengan count kurung buka, kemudian coba di sini ya, nama kurung tutup. Nah, di sini hasilnya 0 karena memang identifikasinya dia angka gitu. Jadi sebisa mungkin yang ada angkanya dia bisa gitu teman-teman. Oke, kita ke rumus keempat, yaitu upper and lower. Nah, dari data mahasiswa tadi, dari tabel data mahasiswa tadi saya coba rubah namanya jadi tidak beraturan ya. Misal Daniel ini huruf kecil, kemudian kedua jadi kapital semua. Nah, ini bisa dirubah semuanya dengan rumus Excel gitu. Nah, kasus di sini saya coba buat tabel lagi. Di kolom pertama ini pengen jadi nama kapital semua misalkan. Kita coba spasi, kemudian spasi, maaf sama dengan sama dengan, kemudian tulis rumusnya. Kalau kapital berarti upper ya, upper seperti biasa, kurung buka. Nah, perbedaannya di sini kita tulis satu aja dulu. Jadi di C4 kita merubah si Danielnya dulu ini. Langsung tutup kurung, kemudian enter. Jadi kan langsung berubah semua gitu. Nah, untuk merubah semua bisa kita tarik di sini ke bawah. Nah, gitu. Untuk sebaliknya, untuk lower atau namanya pengen jadi non kapital semua, kita tinggal sama dengan lower kurung buka, kemudian pilih C4 kurung tutup, enter. Nah, dari baris ini kita bisa tarik, klik ujung, kemudian ke bawah. Nah, jadi kita dapat dua rumus langsung mungkin ya di upper and lower gitu. Langsung pindah. Nah, ini untuk terakhir rumus yang sering digunakan juga, yaitu if itu pengkondisian gitu ya. Kita coba langsung. Jadi dari data tabel data mahasiswa tadi, misal kita pengen tambahin kolom predikat atau ranking atau peringkat, misal 90 sampai 100
ranking atau peringkatnya A atau predikatnya A 70 sampai 89 B gitu dan seterusnya gitu ya. Nah, itu bisa menggunakan if. Kita coba praktekkan. Di sini seperti biasa, sama dengan kemudian if lalu kurung buka. Nah, menariknya untuk if itu menggunakan logical gitu ya. Kita coba jelaskan. Nah, if itu jika kita samakan dengan keterangan ini ya. Jika nilai sama dengan atau lebih dari 90, itu kan logikanya seperti itu. Kemudian koma, lalu kasih predikatnya A. Nah, kemudian koma lagi, if lagi, masih D4. Jika D4 sama dengan atau lebih, artinya ini nilainya lebih dari 70, maka koma, maka predikatnya B, koma lagi, kemudian if lagi yang terakhir, set. Jika D4 sama dengan nilainya sama dengan atau lebih dari 50, maka predikatnya C. Nah, untuk yang terakhir ini kan baru 3 if-nya, sementara kita butuhnya 4. Nah, jadi kondisinya atau logikanya yang terakhir, jika selain dari ketiga tadi, kondisinya selain ketiga tadi, maka berikan nilai D. Nah, gitu teman-teman. Langsung tutup kurung. Kurungnya diperhatikan ada 1, 2, 3. Langsung di enter. Yes. Nah, langsung muncul Daniel nilai 90A, itu langsung otomatis. Kemudian kita coba tarik untuk mendapat semua nilainya. Nah, di sini langsung otomatis. Kita coba validasi, mungkin takutnya salah. Ini Daniel udah 90A, udah benar. Kemudian Aulia nilai 50. Kita coba keterangan 50 sampai 69 itu C. Nah, jadi di sini udah benar ya. Nah, ini ada yang D nih. 30 masuknya ke D. Nah, gitu. Oke, teman-teman, mungkin segitu rumus dari saya. Kita berjumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Semoga bisa bermanfaat. Mungkin kalau misalkan bingung tentang cara penyampaian saya, mungkin kritik bisa disampaikan langsung di komen. Terima kasih.